Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang kita sebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Semoga kita senantiasa mau belajar, mempelajari perkara-perkara yang penting seperti ini, yang dapat menumbuhkan kecintaan dan keimanan kita kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membicarakan tentang lauk, makanan-makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita membahas tentang labu, gitu ya. Orang Jawa bilang waluh, dan berbagai macam labu yang ada, gitu ya. Ini diantara makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian seperti kita ingatkan sebelumnya, hal ini tidak membuat seseorang kemudian disunnahkan makan labu. Tapi sebagaimana Anas bin Malik, kalau kita menyukai labu karena itu sesuatu yang disukai oleh Rasulullah SAW, maka itu juga tidak mengapa. Kemudian hadis berikutnya, hadis 163, urutan dari awal. Berkata penulis, haddatsana Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamah ibn Shabib wa Mahmud ibn Ghailan. Jadi ini diriwayatkan dari 3 guru Imam Tirmidzi. Qalu, mereka mengatakan, haddatsana Abu Usamah an Hisham ibn Urwah an abihi, yaitu siapa? Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau kita terbiasa gitu ya membaca sanad seperti ini, kita akan mendapatkan faedah, kita akan kenal guru-gurunya Imam Tirmidzi yang berulang-ulang. Seperti siapa? Ahmad ibn Ibrahim, Mahmud ibn Ghailan, Salamah ibn Shabib. Kemudian kita kenal juga misalnya Hisham ibn Urwah. Oh, dia putranya Urwah ibn Zubair, yaitu Zubair ibn Awam. Kita katakan Urwah ini seorang tabi'in, tapi kakaknya Abdullah bin Zubair apa? Seorang sahabat. Dan Urwah adalah keponakan dari Aisyah.
Qalat, Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu halwa'a wal asala. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai halwa, atau kita menyebutnya juga hari ini dengan halwa. Halwa dari kata hulu, yaitu manis. Kalau bahasa hari ini halwa diartikan apa? Permen. Gitu ya. Tapi ini lebih umum tentunya di zaman itu yang dimaksudkan makanan-makanan yang manis. Wal asala, dan madu. Gitu ya. Dan tentunya makanan manis hari itu makanan manis yang masih alami dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan banyak problematika seperti yang dialami hari ini, yang kita harus membatasi, menjaga, dan seterusnya. Maka di antara makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah yang manis-manis. Demikian pula madu di antaranya. Ini yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Al-Hasan ibnu Muhammad Az-Za'farani qala hadatsana Al-Hajjaj ibn Muhammad qala ibnu Jurayj akhbarani Muhammad ibn Yusuf anna Ata' ibn Yasar akhbarahu anna Umma Salamata akhbarathu. Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengabarkan, annaha qarrabat ila Rasulullah sallam janban mashwiyan fa akala minhu thumma qama ila salati wa ma tawadda'a. Ummu Salamah menceritakan annaha qarrabat ila Rasulullah SAW, bahwa beliau qarrabat, mendekatkan, maksudnya menghidangkan kepada Rasulullah janban, janib itu sisi atau ujung, maksudnya apa? Bagian ujung sisi dari domba atau kambing, maswiyan, yang dibakar. Fa'akala minhu, maka Nabi kemudian makan darinya. Thumma qama ila salati wa ma tawadda'a, kemudian beliau bangkit untuk mengerjakan salat dan beliau tidak berwudu. Nah, di sini sebenarnya ada dua pembahasan. Yang pertama yang berkaitan dengan bab kita, di antara yang dimakan oleh Rasulullah adalah daging kambing. Dan ini di antara jenis daging yang beliau sukai, khususnya bagian punggungnya, demikian pula bagian pahanya. Nah, ini bagian daging-daging terbaik. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan permasalahan fikih, bahwa orang setelah makan, bahkan makan daging kambing, tidak diwajibkan untuk berwudu. Jadi kalau seseorang habis makan, ya cukup membersihkan mulutnya, ini ya, supaya tidak mengganggu kekhusyuannya dalam salat. Kecuali yang dimakan adalah daging onta. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain, seorang yang bertanya, apakah saya berwudu dari daging kambing? Beliau mengatakan tidak. Dari daging sapi tidak. Dari daging onta iya. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah
Qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Sulaiman ibn Ziyad an Abdullah ibn al-Harith qala akalna radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Harith bercerita, akalna ma'a Rasulillah sallam shiwa'an fil masjidi. Diceritakan oleh Abdullah bin Harith, akalna, kami makan bersama Rasulullah sallam shiwa'an. Shiwa dari kata di hadis sebelumnya, maswiyan, syawa yashwi. Shiwa adalah yang dibakar, daging yang dibakar, ya biasanya apa? Kambing. Di mana makannya? Fil masjidi. Jadi nggak apa-apa makan-makan di masjid, gitu ya. Ya asalkan dijaga kebersihannya, dijaga adabnya. Tidak kemudian mengangkat suara keras-keras di dalam masjid. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Mis'ar an Abi Sahrata Jami' ibn Shaddad anil Mughirah ibn Abdullah anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala dhiftu ma'a Rasulillah sallam dhata laylatin fa'utiya bi janbin mashwiyin. Sahabat Mughirah ibn Syu'bah menceritakan bahwa dia pernah bertamu bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Kemudian didatangkan lagi-lagi bagian dari daging kambing yang dibakar. Thumma akhadha syafrata faja'ala yahuzzu fahazza li biha minhu. Kemudian dia mengambil syafrah. Kalau antum ingat hadis tentang tata cara menyembelih. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atau berbuat baik itu pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Misalnya dalam peperangan, tidak boleh menyiksa, tidak boleh memutilasi, gitu ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Nah, ini sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Kita akan melaksanakan sholat Id, kita akan melaksanakan kurban. Maka baguskanlah dalam tata cara kalian menyembelih. Bagaimana caranya? Falyurih dhabihatah. Nyamankanlah sesembelihannya. Maka kemarin teman-teman survei ke RPH gitu ya, Masya Allah. Ada tempat pengistirahatan hewan. Jadi sebelum masuk ke tempat penyembelihan, ada tempat untuk transit. Yang mau disembelih diistirahatkan dulu. Nah, ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW.
wal yuhidda syafratah, dan menajamkan, ya bahasa kita hari ini apa, pisaunya. Karena di hari itu ya semua alat yang digunakan untuk menyembelih, bisa jadi apa, batu, tulang, ini semua syafrah dinamakan. Maka beliau kemudian apa? Memotong bagian kambing tadi, fahazzali biha minhu. Kemudian beliau memotongkan dengan alat potong tadi untukku dari potongan kambing tadi. Faja'a Bilalun yu'dhinuhu bis-salati fa'alqa as-safrata. Kemudian ketika beliau dalam keadaan ini, datanglah siapa? Bilal. Bilal ibn Abi Rabah, muadzinnya Rasulullah SAW, datang untuk minta izin diadzani mengerjakan salat. Fa'alqa safratah, maka beliau pun apa? Meletakkan. Ya, kalau kita terjemahkan letter lux, alqa di sini apa? Melempar. Tapi tentunya bukan itu yang dimaksudkan. Yaitu beliau meletakkan beliau letakkan apa? Pisaunya. Faqala ma lahu taribat yadah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kepada sahabat Bilal, sebentar. Meskipun Rasulullah SAW dalam keadaan apa tadi? Masih makan, Bilal datang untuk minta izin mengumandangkan azan. Maka Nabi SAW menanggapi dengan apa? Ma lahu taribat yadak. Kalimat taribat yadak kita kenal dalam hadis yang masyhur tentang ciri wanita yang layak untuk dinikahi.
tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu umumnya dinikahi karena 4 perkara. Apa? Li jamaliha, karena cantiknya. Wali maliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena kedudukannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fakhtar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang beragama, maka pastinya engkau akan beruntung. Maka Nabi SAW, meskipun sedang makan, tidak merasa terganggu dengan datangnya waktu salat. Bahkan kemudian mengatakan kepada apa? Bilal, bahwa beruntunglah dirimu. Ini yang masih mengingatkan waktu salat. Kemudian dikatakan, qala wa kana syaribuhu qad wafa. Kemudian dikatakan, dan waktu itu syarib itu apa? Kumis telah memanjang. Nah, ini sebenarnya apa? Bukan bagian dari kisah. Ini menceritakan tentang dialog yang terjadi di antara para perawi hadis. Siapa yang dimaksudkan dalam hadis, para ulama berbeda pendapat, ya. Di bagian siapa yang menceritakan ini. Ini yang disebut dengan apa? Mudraj. Faqala law aqussu laka ala siwakin au qussahu ala siwakin. Kemudian dikatakan, bolehkah aku memotong untukmu tidak melebihi siwak, tidak melebihi apa? Bibir. Ini sunnah bagi para lelaki bahwa apa? Jenggotnya dibiarkan panjang, sedangkan kumisnya dipotong. Tidak melebihi dari apa? Bibirnya. Nah, ini tambahan faidah dari kisah ini. Kemudian di antara faidah dari kisah ini apa? Dan ini mungkin kalau yang pernah bergaul dengan orang-orang Arab akan merasakan hal ini. Di mana ketika makan bersama, mereka itu sangat menghormati orang yang makan bersamanya. Diambilkan, gitu ya, dipotongkan. Kalau buah ya kemudian apa? Disuguhkan. Ya, kalau di tempat kita kadang kan seperti itu ya, di hidangan itu sampai disodorkan. Mungkin juga ada sebagian kita. Maka di sini subhanallah tawadhu'nya Rasulullah SAW, seorang pemimpin, gitu ya. Beliau yang memotongkan untuk sahabatnya. Bukan kemudian beliau yang dilayani. Dan inilah tingginya akhlak beliau. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Wasil ibn Abdul A'la. Qala haddatsana Muhammad ibn Fudail. An Abi Hayyan At-Taimi. An Abi Zur'ata. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Utiyan Nabi SAW bilahmin. Pada suatu ketika didatangkan kepada Nabi, dihidangkan kepada Nabi apa? Daging. Farufi'a ilahi dhira'u.
maka disodorkan kepada beliau apa? Bagian pahanya. Atau kita menyebutnya juga apa? Lengannya. Orang Jawa bilang sampil. Wa kanat tujibuhu. Dan dahulu kala bagian ini yang disukai beliau. Karena memang apa? Dagingnya banyak, gitu ya. Fanahaza minha. Kemudian apa? Beliau nahas. Nahas itu ya menggigit. Mengambil daging sampai bersih dengan gigi. Apa namanya? Krokot-krokot, kerikit-kerikit gitu ya. Maka ini bukan aib. Sebagian orang yang apa? Suka menjaga image-nya jaim gitu ya. Nah itu kalau suruh krokot-krokot rasanya malu. Sehingga dia hanya ambil bagian daging yang memang bisa diambil dengan apa? Dengan tangannya atau dengan sendoknya. Kemudian dia sisakan bagian daging yang seharusnya bisa diambil dengan bantuan kerikit-kerikit ataupun krokot-krokot tadi. Apa bahasa Indonesianya? Maka Rasulullah itu subhanallah benar-benar apa? Merakyat, benar-benar sederhana. Dan benar-benar itu apa? Sikap asli beliau. Bukan pencitraan, karena beliau nggak ikut pemilu gitu ya. Beliau nggak ikut pemilihan. Maka subhanallah. Inilah apa? Teladan yang perlu kita teladani. Bersikaplah yang merakyat, bersikaplah yang sewajar-wajarnya. Keumuman orang tidak perlu kemudian kita seakan dalam terah tertentu, dalam level tertentu, sehingga malah menjadi apa? Belenggu bagi kita. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Abu Dawud an Zuhair yakni ibnu Muhammad an Abi Ishaq an Sa'd bin Ayyad an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dhira'. Dahulu kala Nabi SAW itu sangat menyukai apa? Bagian lengan ini, bagian sampil ini. Qala wa summa fi dhira'i. Dan beliau diracun di bagian apa? Di bagian lengan ini. Yaitu pada kejadian perang Khaybar. Wa kana yara anna al-yahuda sammuhu. Dan beliau menganggap, berkeyakinan, atau di sini keterangannya Syekh Abdul Razak, Abdullah bin Mas'ud yang berkeyakinan bahwa orang Yahudi ini sengaja untuk apa? Meracuninya. Meskipun ketika kemudian apa? Terungkap bahwa yang meracuni itu seorang wanita Yahudi. Kemudian dia
mengklaim si wanita ini hanya ingin mengetes apakah dia benar-benar seorang nabi atau bukan. Kalau dia seorang nabi, ya, pastinya akan ada peringatan yang datang. Dan benar, kemudian Jibril datang mengingatkan Nabi SAW, meskipun sudah sempat beliau gigit. Dan itu yang kemudian diungkapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan, kana Nabi SAW yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi. Tambah dari Syekh Abdul Razak, hadis ini, bahwa dahulu kala Nabi SAW mengatakan dalam sakit yang kemudian beliau meninggal padanya. Apa yang dikatakan? Ya Aisyah tu, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alamma at-ta'amil ladhi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, masih senantiasa aku merasakan sakitnya dari makanan yang aku makan di Khaybar. Waktu itu Rasulullah SAW sempat menggigit, kemudian diingatkan oleh Jibril, memang ini Allah takdirkan seperti itu. Kemudian beliau muntahkan. Dan perang Khaybar, seperti sering kita bahas, terjadi di tahun berapa? 7 Hijriah. Dan beliau meninggal di tahun 11 Hijriah. Kurang lebih 4 tahun. Racun itu bersarang di tubuh beliau. Dan beliau mengatakan di akhir hayat beliau, merasakan sakit itu terus-menerus. Maka disitulah para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW meninggal juga meninggal syahid. Meskipun tidak di medan perang, tapi beliau meninggal karena pengaruh racun yang diletakkan kepada beliau di saat beliau berperang menghadapi orang Yahudi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim, qala haddatsana Aban ibn Yazid an Qatadah an Shahr ibn Hawshab an Abi Ubaid radhiyallahu anhu qala tabakhtu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qidran wa qad kana yu'jibu adh-dhira'u fanawaltuhu adh-dhira'. Abu Ubaid menceritakan bahwa aku memasak untuk Nabi SAW qidr, gitu ya, yaitu kalau ini dikaitkan dengan alat kita sekarang, ya panci qidr itu, atau periuk orang mengatakan. Dimasak di periuk. Apa yang dimasak? Daging kambing. Dan yang beliau sukai adalah bagian pahanya. Fanawaltuhu adh-dhira'. Maka aku hidangkan kepada beliau bagian paha tadi. Ya, ini juga jangan dibandingkan dengan kehidupan kita di hari ini, gitu ya. Khususnya kita di Indonesia, yang memang harga daging dengan income kita itu
tidak sebanding gitu ya, sehingga daging itu terasa mahal karena memang income kita yang kecil gitu ya. Sebenarnya harga daging ya sama saja di mana-mana gitu ya, cuman karena income di negeri lain itu lebih besar, serasa murah. Dan juga jumlah orang beternak kambing sangat banyak. Orang menggembala kambing di negeri-negeri lain, bahkan seperti di Sudan dan sebagainya, itu seorang penggembala bisa bawa ratusan kambing. Sehingga makan seperti ini, satu orang dihidangi paha, itu hal yang wajar dulu gitu ya. Ataupun wajar hari ini kalau kita melihat di negeri-negeri yang lain. Ya kalau kita paha satu bisa jadi berapa tusuk. Kan gitu. Tsumma qala nawilni adh-dhira'a fanawaltuhu. Beliau mengatakan, berikan kepadaku bagian paha itu. Maka aku pun menyerahkan kepada beliau. Tsumma qala nawilni adh-dhira'a. Kemudian beliau mengatakan lagi, sediakan kepadaku bagian tadi? Paha. Setelah dua bagian tadi, faqultu ya Rasulullah, kam lisyati min dhira'. Jadi dhira ini lebih spesifik lagi di sini. Ini paha bagian depan, gitu ya. Yang dagingnya lebih lembut dibandingkan bagian belakang. Walaupun di bagian belakang itu memang dagingnya lebih banyak, tapi lebih alot dibandingkan bagian depan, gitu ya. Nah, setelah dua kali Rasulullah SAW meminta bagian paha tadi, kok minta lagi? Apa jawabnya Abu Ubaid? Wahai Rasulullah, kambing itu punya paha berapa? Gitu ya, punya lengan depan berapa? Apa jawab Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadihi law sakatta lanawaltani adh-dhira'a ma da'autu. Tentunya ini di antara mukjizat Nabi SAW. Sebagaimana yang pernah terjadi ketika perang Khandaq. Saya artikan dulu di sini, baru kita kepada cerita Khandaq tadi. Apa itu? Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangannya. Lau sakatta, seandainya engkau diam, suruh ngasih apa? Ya ngasih aja, nggak usah bantah. Lanawaltani, sungguh demi Allah, sungguh engkau akan bisa menyerahkan kepadaku adh-dhira' ma da'autu, selama aku minta. Jadi aku minta lagi, masih ada itu. Dan itu yang saya sebutkan tadi, yang terjadi di mana? Perang Khandaq. Ketika para sahabat sedang kelaparan, ada seorang kemudian pulang ke rumahnya, menanyakan kepada istrinya punya apa? Ada sedikit gandum dan ada cempe, gitu ya. Ada anak kambing. Ya sudah, kamu masak gandum itu jadi roti dan kamu sembelih itu cempenya. Kemudian masak, saya akan ngundang Rasulullah. Nah, karena yang dimasak cuma sedikit gandum, kemudian lauknya juga hanya cempe, gitu. Maka ketika mengundang Rasulullah SAW, itu sahabat ini meminta, ya kalau ngajak sahabat yang lain 2 atau 3 saja, biar puas makannya nanti.
katernya semua yang parit. Ada berapa? Disebutkan sekitar 300-an orang. Masya Allah. Hah? Ya kalau kita cukup gitu ya. Hah? Cempe untuk 300 orang. Bikin apa? Kuahnya yang banyak gitu ya. Masing-masing satu potong. Maka subhanallah, maka orang suruh ngantri. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada jangan dibuka, sudah biar saya yang melayani mereka. Maka Rasulullah motong rotinya, ngambil kan dagingnya. Sampai 300 orang tadi kenyang semuanya. Rasulullah SAW juga masih bisa makan dan masih ada sisanya. Yang sisanya kemudian disuruh membagikan kepada tetangga sekitar. Maka ini bukan perkara yang mustahil. Ketika Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Ubaid tadi sudah kalau kamu diam, nuruti apa yang saya minta, kamu akan memberikan sebanyak apa yang aku minta. Kemudian masih menceritakan tentang bagian sambil depan ini. Qala haddatsana Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani. Qala haddatsana Yahya ibn Abbad an Fulayh ibn Sulaiman. Qala haddatsani rajulun min Bani Abbad yuqalu lahu Abdul Wahhab ibn Yahya ibn Abbad an Abdullah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anhuma. Kalau tadi dari Urwah ibn Zubair, kalau ini dari Abdullah ibn Zubair dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ini penjelasan lain. Kenapa Rasulullah itu menyukai bagian sambil depan tadi, lengan depan tadi. Maka nadhira'u ahabbal lahmi ila Rasulullah. Tidaklah lengan depan itu bagian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya gitu ya, bagian lengan depan sambil depan itu bukan bagian yang paling disukai oleh Rasulullah. Ini penjelasan dari siapa? Sang istri. Walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghibba. Nah, cerita-cerita tadi jangan dibayangkan bahwa itulah keseharian Rasulullah SAW. Dapat undangan sana, dapat undangan sini, gitu ya. Makan di sana kambing, makan di sini kambing. Enggak. Apa pernyataan dari sang istri? Akan tetapi beliau tidak mendapati daging kecuali ghibba. Kadang-kadang saja. Wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha ajaluha nudha. Kemudian kenapa beliau menyukainya? Beliau lebih dulu memilih bagian lengan itu karena bagian lengan itu yang lebih cepat masak. Ada kritik dalam sanad hadis ini. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan seandainya hadis ini sahih, maka hadis ini Ummul Mukminin Aisyah ingin mengungkapkan apa? Bahwa Rasulullah SAW itu bukan kemudian condong, getol kepada sesuatu, enggak. Ketika beliau menyukai sesuatu itu ada alasan yang logis. Bukan sekedar memenuhi hasratnya, tapi karena ada alasan-alasan logis.
Hal itu dikuatkan dengan hadis berikutnya. Di mana dikatakan oleh penulis, qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan, qala hadatsana Abu Ahmad, qala hadatsana Mis'ar, qala sami'tu syaikhan min Fahmin, qala sami'tu Abdullah ibn Ja'far. Di sini ada yang majhul gitu ya, itu syekh dari Fahm. Ini menyebabkan sanad juga bermasalah. Yaqulu, Abdullah bin Ja'far mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul inna atyabal lahmi lahmudz dhahri. Sesungguhnya sebaik-baik daging adalah daging punggung. Apalagi yang bagian dalam gitu ya. Nah, yang disebut kalau bagian daging kambing disebut lulur gitu ya. Nah, itu yang paling empuk. Maka, nah ini tentunya pembahasan duniawi. Bukan kemudian untuk kita getol tadi seperti untuk memuaskan hasrat kita dengan selalu mencari yang paling enak dan sebagainya. Tapi sebagaimana sudah kita baca, beliau makan apa yang ada. Ketika ada yang enak juga beliau makan. Ya, bukan kemudian seperti sebagian orang menghindari makan yang enak, mengklaim dirinya sedang zuhud. Zuhud itu kemudian bukan mengikatkan hati kita kepada dunia, tapi mengikatkan hati kita kepada akhirat. Ada orang yang makannya daging, tapi hakikatnya dia zuhud. Karena memang dia mampu untuk beli daging tadi atau dihidangkan kepadanya daging tadi, dan bukan kemudian syahwatnya dia untuk selalu makan daging. Sebaliknya, ada orang yang makannya hanya tempe, tapi sebenarnya dia tidak zuhud. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia makan. Dia ingin lebih dan lebih. Maka zuhud itu ada dalam hati. Bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita kenakan. Tapi bagaimana hati kita mensikapi apa yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala alam. Ini beberapa hadis yang bisa kita baca kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.